Sebenarnya ngobrol hari ini akan saya lakukan siang tadi, tapi karena ya demi apa namanya mendengar berita tentang revisi undang-undang yang dilaksanakan di hotel mewah yang berbintang 5 ini saya eh, ya cukup mengganggu emosi ya, karena bagaimana tidak emosi, karena mungkin tarif 3 malam di hotel itu cukup untuk mengontrak rumah yang saya tempati ini senilai 1 tahun kontrak rumah. Ini kan membuat jengkel jengkel dan muak, padahal sudah disediakan gedung di Senan yang ya cukup mewah untuk rakyat kecil kebanyakan, ini cukup mewah. Maka ketika revisi itu secara kilat sebagaimana dilaporkan oleh Tempo itu dilakukan di hotel mewah, maka ya rawan membuat rakyat batal puasanya, sehingga ini saya obrolkan di malam hari setelah buka puasa, jadi aman dari apa rasa jengkel. Karena hari Minggu ya kita tidak menghindari berbicara masalah politik, tetapi lebih ke yang sifatnya hiburan ya. Nah, ini masih dari TVRI, tapi TVRI Jogja ya. Jadi dulu di era mungkin awal tahun 80-an atau 70-an akhir ya, saya tidak tahu persis, itu TVRI pada sore hari itu punya acara yang saya sangat senang, yaitu Kuncung Bawuk ya. Kalau kemudian agak belakangan muncul Si Unyil, ini TVRI Jogja sepertinya sudah lebih dulu punya cerita tentang kehidupan sehari-hari yang itu apa namanya diperankan oleh boneka ya. Jadi salah satu episode nanti yang saya selipkan dalam video ini adalah minimarket ya, dengan ya khas bahasa Yogyakarta ya, dimana di situ inti dari cerita itu adalah mulai bermunculannya minimarket yang itu bisa menggeser perilaku masyarakat. Minimarket yang pasti tampilannya lebih menarik, kemudian lebih bersih, itu seolah-olah bisa mengancam eksistensi pasar tradisional. Nah, di situ diceritakan si Kuncung ini habis membeli pepaya dari minimarket, kemudian bapaknya mengingatkan, kan kita punya pohon kates di belakang itu, yang kemudian si Kuncung dengan style kemelinti atau kemaki kalau bahasa Jawanya itu, ya beda Pak, kalau di minimarket itu ya lebih segar, sudah dikupaskan gitu ya. Terus kemudian datang adiknya yang bernama Bau itu lapor kepada orang tuanya bahwa dia habis menjual 3 pepaya laku Rp5.000, lumayan begitu ya. Nah, ini satu apa namanya potret kehidupan sehari-hari di lapisan bawah yang di satu sisi hadirnya minimarket itu memperoleh sambutan terutama dari kalangan muda ya, karena ya lebih menarik tampilannya, sementara pas di minimarket itu tidak bisa terjadi proses jual beli sebagaimana di pasar tradisional.
Coba kita lihat cuplikannya ya. Seko ngendi Jecung? Seko tuku kates. Wah, jan seger tenan iki, Pak. Lah kok dadak tuku kates? Lah rak kebon mburi omah kae akeh woh kates to, Le? Weh. Ya beda. Kates sing nang minimarket karo sing nang mburi omah kuwi. Nek kates sing nang minimarket kuwi rasane luwih legi, luwih resik, tur luwih anyep bareng, Pak. Ah, apa iya? Tur nek tuku kates nang minimarket kuwi wis dioncekke, diplastiki, kari mangan. Lah nek sik nang mburi omah kuwi wis ngonceki dhewe. Tangane glumut gupak kates. Gek durung diplastiki. Lah rak rekoso banget kuwi, Pak. Kuwi rak mergo kesetmu wae to, Cung. Padha putrane wedok Pak Desarijan sing ora iso nyambel kuwi to. Ora iso nyambel mergane penak tuku neng minimarket. Engko ngarep omahe ya lomboke awoh gedhe-gedhe lho. Mbok, aku mau gopek kates mburi omah. Njuk tak dol nang pasar. Lumayan lho, Mbok. Kates papat payu 5.000. Weh, lah lumayan banget kuwi, Nok. Duit 5.000 kuwi dibagi loro lho, Pak. Aku ya melu nyirami wite kates saben sore lho. Wih, ya emoh. Iki arep tak celengi, Jekang. Iki kuncung tuku kates neng minimarket. Yo iki bawuk malah iso adol kates saka kebone dhewe ning pasar. Wah, kok malah kuwalak-kuwalik ya, Pak Ne? Lah ya kuwi, Mbokni. Bedane karo pasar ya ngono kuwi. Nek neng pasar awake dhewe duwe kates papat, duwe pitik 5, duwe ndok 10, iso didol ning pasar. Ning nek neng minimarket apa iya wong cilik kaya awake dhewe kok bisa melu dodolan? Ora iso melu dodolan ya, Pak Ne. Isane ya mek tetuku ya. Lah iya. Saben wayah esuk sakwise tangi merlokake atus sabune wangi bar adus banjur dandan bar dandan tur sarapan tumuli budal ning pamulangan. Hanya saja dengan bertambahnya modernitas, kemudian tampilan-tampilan yang disajikan di televisi menjadi lebih sophisticated itu, maka cerita boneka si Unyil, kemudian Kunjung Bawuk dan lain-lain itu mulai tergeser dengan ya hiburan yang lebih eye catching begitu ya di kalangan anak-anak, dan boleh jadi edukasinya bisa jadi terlewatkan hanya mengejar aspek hiburannya. Nah, ini satu tantangan bagi terutama TVRI yang memang mengemban tugas sebagai media penyiaran negara yang itu mewakili kepentingan rakyat, ini selalu melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan ini tidak mudah ya. Tapi ya itulah tantangan sebagai media penyiaran, dan itu mendeliver ke masyarakat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai etika, baik etika sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Ini menjadi tanggung jawab TVRI
dengan tantangan yang semakin berat. Salam konstitusi.